Halo guys, balik lagi sama gue, Abiada. Pernah nggak sih lo udah niat belajar, udah siapin buku, siapin cemilan, tiba-tiba tangan gatel pengen scroll TikTok? Atau disuruh ibu ke warung tapi malah nungguin siapa tahu ada yang bisa dititipin? Tenang, lo nggak sendirian. Gue juga sering ngerasain kok, kayaknya semua orang juga gitu deh. Nah, ternyata ada alasan ilmiahnya kenapa kita ini gampang banget merasa malas. Yap, otak kita ini ternyata didesain untuk selalu mencari kenyamanan dan menghindari hal-hal yang susah. Gak percaya? Simak video ini sampai habis, gue bakal jelasin secara detail dan pastinya kocak. Jadi gini guys, otak kita ini ibarat bocah kecil yang gak sabaran. Maunya serba instan, serba cepat, serba gampang. Coba bayangin, belajar itu kan butuh waktu, butuh proses, hasilnya juga gak langsung kerasa. Beda banget sama main game atau scroll media sosial. Begitu lo buka aplikasi, langsung disuguhi konten-konten menghibur yang bikin otak ngerasa senang. Nah, karena otak selalu mencari kesenangan instan, ya udah deh, belajarnya ditunda-tunda terus. Gue kasih contoh deh, pernah nggak sih lo niat mau olahraga? Udah siapin sepatu, baju olahraga kecil, tapi pas lihat kasur empuk, tiba-tiba otak bilang, udah besok aja deh olahraganya, rebahan dulu aja. Nah itu dia kerjaan si otak tukang les. Oke, sekarang kita bahas dari sisi sejarah evolusi manusia. Jadi zaman dulu, waktu manusia purba masih hidup di gua, mereka harus berburu dan mengumpulkan makanan buat bertahan hidup. Nah, aktivitas itu kan butuh energi yang besar banget. Makanya, otak mereka terprogram untuk menghemat energi sebisa mungkin. Kalau nggak ada hal yang penting banget, mending rebahan aja di dalam gua. Masalahnya, program hemat energi ini ke bawah-bawah sampai sekarang, guys. Padahal kita hidup di zaman modern, makanan serba ada, tinggal pesan online juga bisa. Tapi otak kita tetap aja ngasih sinyal, ngapain capek-capek, mending rebahan aja. Chapter 3, Jurus Pamungkas Otak Sistem Penundaan. Nah ini nih biang kerok dari semua kemalasan sistem penundaan otak. Jadi gini, otak kita ini punya sistem pertahanan diri yang canggih banget. Setiap kali lo punya niat untuk melakukan sesuatu yang challenging, otak bakal langsung ngasih alarm bahaya. Jangan dulu, itu susah. Nanti aja deh, masih lama kok waktunya. Dan lucunya, kita ini gampang banget ketipu sama rayuan maut si otak. Padahal, deadline tugas sudah mepet, kerja numpuk. Please keep the robot timer in the instant. Chapter 4, Lingkungan, si penikmat kenyamanan. Terakhir, faktor lingkungan juga punya peran besar dalam membentuk kebiasaan malas kita loh. Coba bandingin deh sama zaman dulu. Anak-anak kecil mainnya di lapangan, main bola, petak umpet, sampai capek kejar-kejaran. Sekarang, main game online di kamar ber-AC udah jadi hal yang biasa. Semua serba instan, serba praktis, serba nyaman. Nggak heran deh kalau kita jadi generasi rebahan. Belum lagi godaan gadget dan internet yang nggak ada habisnya. Mau nonton film, pesen makanan, bahkan belanja baju, semua bisa dilakukan cuma dengan modal rebahan dan scroll layar. Outro, lawan rasa malasmu. Tapi jangan khawatir. Meskipun otak kita ini licik dan suka ngerjain, bukan berarti kita nggak bisa ngalahin rasa malas loh. Kuncinya adalah dengan melatih otak untuk melawan zona nyamannya. Mulai dari hal-hal kecil seperti bangun lebih pagi, olahraga 5 menit setiap hari, atau coba kerjain tugas yang paling mudah dulu. Yuk buktikan kalau kita bisa lebih kuat dari rasa malas. Jangan biarkan otak kita terus-terusan menang. Masih mau terus tipu otak sendiri atau mau mulai grit sekarang? Tulis di kolom komentar ya.